Jadi demokrasi ini berasal dari kata Yunani, di mana terbagi menjadi dua kata, yaitu demos dan kratos, di mana demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Jadi ketika dua kata ini digabungkan menjadi satu, maka dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, atau bisa dikatakan rakyat yang memerintah. Nah, jadi dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana di sini rakyat memegang peranan penting dalam menentukan siapa yang akan menjadi kepemimpinan mereka, atau siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, di mana hal ini dapat kita ketahui bersama pada saat pemilihan umum. Seperti yang kita ketahui, pemilihan umum tahun yang lalu, 2019 yang lalu, di situ rakyat bebas memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Nah, yang mereka pilih adalah presiden yang sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Oke, pada saat ini kita akan membahas bagaimana alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Oke, karena terjadinya krisis partisipasi politik rakyat, di mana disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi dalam, atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, dalam hal ini penyebab krisis politik adalah buruknya kinerja partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membangun kedaulatan rakyat. Selanjutnya kita akan membahas atau kita akan menggali sumber historis, sosiologis, politik dari demokrasi Pancasila ini. Oke. Dalam hal ini terdapat 3 sumber atau 3 makna. Yang pertama adalah sumber nilai yang berasal dari tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, mengadakan polisi bersama, dan hak menyingkir daerah kekuasaan di desa, yang menunjukkan bahwa paham kedaulatan rakyat sudah lama ada di Nusantara. Yang kedua adalah ajaran Islam yang membuat paham bahwa seluruh manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan, dan melarang adanya pemaksaan kehendak antara manusia. Yang ketiga, paham humanisme, demokrasi barat yang menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feudalisme. D. Membangun argumen tentang dinamika dan demokrasi Pancasila. Perubahan konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD RIS 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan pelaksanaan amandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali, menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami dinamika. Dengan berubahnya konstitusi dengan negara Indonesia, maka berubah pula sistem ketatanegaraan. Dan ada 3, MPR, DPR, dan DPD. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR berubah menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip check and balance. Kedua itu DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan mengenai DPR mengalami beberapa perubahan untuk mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan. Ketiga itu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD dibentuk untuk menampung aspirasi dari rakyat. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis yang harus kita kembangkan adalah kehidupan demokratis yang mengacu pada landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Esensi demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat publik, dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam pandangan Rousseau, demokrasi tanpa partisipasi oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Asumsi inilah yang mendasari bahwa pemilihan para pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan dengan perwakilan.
Kualitas sistem demokratis ikut ditentukan oleh kualitas proses seleksi para wakil, termasuk para wakil yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan. Karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu alternatif yang bisa dipilih untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan daerah. Ada sejumlah argumen yang melandasi relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung dengan legitimasi pemerintahan daerah. Pertama, pemilihan secara langsung diperlukan untuk memutus oligarki partai yang mewarnai pola pernegosiasian partai politik